Salam Pramuka. Selamat datang di SBRB Channel yang bicara santai tempat kita mengupas tuntas sisi lain dari kepramukaan. Barang aku, Zarifah Adwa, Kumahku Adat Tambalan Buya Hamkara Sulawesi, yang akan memandu obrolan seru kita selama 15 menit ke depan. Penasaran gak sih kalian sosok di balik ketegasan institusi saat latihan, atau sosok yang paling tenang di saat tengah riuhnya perkemahan itu sebenarnya siapa? Dan mikir apa sih kakak itu? Apakah beliau juga pernah merasa bosan pakai baju coklat kita ini? Atau justru punya cerita rahasia yang belum pernah beliau sampaikan saat apel? Nah, hari ini kita sangat beruntung karena sudah hadir di studio kita ini sosok mentor, kakak, sekaligus teladan bagi kita semua di Antalan ini. Langsung saja kita sapa Kak Novian Bim. Silahkan perkenalkan diri kakak terlebih dahulu, Kak. Halo, salam Pramuka. Saya Nopri Henry, pembina Sanggar Bakti Rumpun Bambu Mandua Kota Padang. Tentu salam kenal, cukup. Apa kabar Kak hari ini, Kak? Hari ini cukup baik dan bahkan sangat baik, walaupun dalam suasana kesibukan yang luar biasa di penyelesaian nilai, tapi untuk Pramuka tetap saya sediakan. Alhamdulillah ya Kak. Terima kasih banyak Kak telah hadir meluangkan waktu. Jujur Kak, saya ini deg-degan ini karena bisa duduk bareng Kakak di sini karena hari ini saya bakal mengintroduksi Kakak bukan soal SKU atau SKK, tapi soal sisi lain Kakak yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, Sobat Pramuka, siapkan posisi nyaman kalian karena obrolan kita akan segera dimulai. Halo Kak Noviani, apa kabar? Halo, baik. Senang sekali bisa duduk bareng kakak di sini. Sebelum kita bahas yang berat-berat Kak, boleh cerita sedikit nggak Kak? Apa sih yang bikin kakak dulu jatuh cinta pertama kali sama dunia pramuka? Iya, menurut saya pramuka itu sesuatu yang sangat menantang, terutama tantangan fisiknya dan tantangan mentalnya. Jadi saya suka tantangan, maka saya masuklah membina pramuka. Oke Kak, selanjutnya dari sekian banyak kegiatan ekstrakurikuler, kenapa kakak memilih untuk mengabdi sebagai pembina di sekolah ini? Sebenarnya banyak sih. Saya orangnya suka seperti tadi tantangan. Saya juga suka yang lain selain pramuka, tapi saya sangat jatuh cinta lah pada pramuka. Karena pramuka ini dapat menumbuhkan karakter, dapat menumbuhkan sesuatu yang di luar ekskul lain menurut saya. Itu barangkali. Selanjutnya, masih ingat nggak Kak kesan pertama kakak waktu melihat ambalan kita ini? Kesannya waktu itu karena sudah lama sekali ya, kesannya satu, administrasinya masih kurang-kuranda. Yang kedua, kesan negatifnya. Kesan positifnya, anak-anaknya cukup apalah, kreativitasnya hebat, tanggung jawabnya hebat. Maka saya itu yang membuat saya tertegun lah atau menyukai pramuka ini. Selanjutnya nih Kak, jadi pembina itu kan kelihatannya tegas terus ya Kak. Tapi sebenarnya apa sih tantangan tersulit yang yang pernah kakak hadapi selama membina? Tantangan tersulit itu barangkali untuk izin lomba. Izin lomba, kemudian waktu yang mepet, sementara kita targetnya selalu juara. Itu barangkali tantangan tersulitnya. Selanjutnya, ada nggak Kak satu kejadian di perkemahan atau latihan rutin yang paling nggak bisa kakak lupakan? Entah itu lucunya, mengharukan, atau ketegangannya. Barangkali semuanya lika-liku kejadian-kejadian itu telah selalu contoh masalah ketegangan ini. Pernah satu kali kami dulu hiking
Hiking itu selain berjalan juga memanjat bukit di Batu Busuk itu, Batu Busuk yang sekarang sedang longsor itu. Jadi karena si peserta ini sudah dianjurkan makan dulu, menyiapkan fisik, ada seorang siswi bohong, padahal dia belum makan. Sehingga setelah dia sampai di puncak, pingsan. Ini yang membuat kami pembina dan pelatih kelabakan. Bahkan sudah terbayang masuk penjara karena saking tegangnya. Ini yang tidak bisa saya lupakan. Masalah kelucuan ada juga. Ada anak pramuka ini waktu ngawas ujian, padahal sih dia tahu saya pembinanya, tapi nama saya diganti dengan Pak Yeyi katanya. Tapi kadang juga ada saya lupakan itu. Apalagi yang tegang sudah, yang lucu sudah, yang berkesan itu ada satu kali kemah di apa namanya, dekat apa ini di Lubuk Minturun ini, tidak mau dilarang, tidak mau disuruh tidur, maka saya rendamlah mereka itu dalam air, dan waktu masuk bahagia mereka karena anak pramuka ini kan identik dengan air. Tapi mereka tidak boleh langsung pakai baju. Mereka saya jemur malam itu di atas batu. Minta ampun dingin. Nah, ini juga termasuk yang berkesan oleh saya. Kita Selanjutnya, kalau lagi nggak pakai seragam pramuka nih Pak, hobi kakak apa sih? Apakah jiwa sport itu tetap terbawa di kehidupan? Iya, saya selain pada pramuka ini saya suka olahraga. Contoh voli, saya toser. Bulu tangkis saya juga suka. Takraw saya juga fider. Jadi yang masalah jiwa pramuka, sebenarnya pramuka itu kan dasarnya apa? Dasar dharma. Jadi semua lini, baik itu olahraga, kehidupan sehari-hari, dasar dharma itu tetap ada. Tetap ada. Ya. Selanjutnya nih Kak, Ya. banyak anak-anak muda sekarang yang bilang pramuka itu kuno atau cuma sekedar panas-panasan doang. Menurut kakak, gimana cara kita membuktikan kalau pramuka tuh tetap keren dan nggak kayak diomongan mereka gitu Kak? Iya kan kita sama dengan dakwah Nabi. Mereka karena belum tahu aja itu. Kalau mereka sudah tahu apa itu pramuka, mereka kata-kata kuno tadi itu saya rasa mereka delete gitu. Karena mereka belum tahu aja. Jadi tugas kita sebagai pramuka penegak ini untuk mensosialisasikan pramuka ini di tengah mereka. Supaya mereka tidak mesti menganggap kuno, pramuka itu keren loh. Ya. Apa bagusnya hal yang relevan? Di sini ya sekarang nih digital banget nih Pak. Apa yang relevan? Iya, buktinya kita mengadakan podcast ini kan satu sosialisasi nih untuk mensosialisasikan pramuka itu bahwa pramuka itu keren. Jadi dari dunia digital kita juga bisa mendakwahkan bahwa pramuka itu keren. Selanjutnya Kak, Ya. saya sebagai pemangku adat Turi, saya sering merasa punya tanggung jawab yang besar. Menurut Kakak, apa kualitas paling penting yang harus dimiliki seorang pemimpin? Untuk seorang pemimpin itu sebenarnya dikatakan sulit tidak, dikatakan mudah jangan. Asal kita kerjakan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita kerjakan, bisa jadi pemimpin. Dan pemangku adat ini adalah sosok yang harus tegas dan selalu tegas. Ketegasan itu bukan ketegasan dibuat kuat, ketegasan yang sesuai aturan yang ditulis tadi. Apabila sudah kita jalankan aturan, insya Allah Anda akan dihargai itu. Selanjutnya, apa mimpi besar Kakak untuk ambalan kita dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Ada inovasi kegiatan baru yang ingin Kakak wujudkan? Impian saya rasa bisa anak-anak ini, anak-anak Sanggar Bakti Rumpun Bambu ini
sampai ke level nasional. Sebuah impian saya. Kalau nanti bisa, alhamdulillah. Tapi kalau inovasi, saya rasa pramuka ini kan kita sudah tahu sesuai dengan kata-kata orang di luar sana itu kuno, kan? Iya. Nah, jadi inovasinya barangkali kita dalam waktu dekat ini kalau bisa kita hidupkan kembali event-event seperti POSA, di tempat lain kan juga ada Likom namanya, ya. Jadi di anak pramuka yang masih dari Oke, kita udah sampai di segmen terakhir nih Kak, yaitu kesimpulan atau ini juga saya ada tanya jawab cepat. ya, Itu kalau nanti saya menyampaikan pertanyaan, ya, Kakak harus menjawab tanpa berpikir lama. ya. Oke, baik. Langsung saja. 1, perkemahan di gunung atau di pantai? Simpul mati atau simpul pangkal? Pangkal. Masak sendiri di hutan atau membawa bekal? Masak sendiri. Oke, sudah sampai di pertanyaan tanya jawab cepat. Nah, untuk terakhir nih Kak, apa satu pesan sakti untuk seluruh anggota pramuka yang sedang menonton atau mendengarkan podcast ini agar mereka tetap semangat berlatih? Sebenarnya pramuka itu adalah setia. Setia itu adalah kesetiaan. Jadi kalau kita setia dengan kita dengan tujuan, setia dengan cita-cita, setia dengan kemampuan, insya Allah sukses. Salam sukses. Oke teman-teman semua. Baik, kita udah sampai di pertanyaan terakhir tadi dan sekarang terima kasih untuk Kakak udah memenuhi undangan dari kami untuk menjadi narasumber pada hari ini di podcast kami hari ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa dengan satianya atau harus memenuhi tanggung jawabnya. Sekian dari kami, salam pramuka.